Tutorial ketujuh, struktur modal atau capital structure. Oke, jadi yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas menentukan jumlah risiko titik-titik yang terkait dengan sebuah perusahaan. Ya. Jadi apakah resiko bisnis, resiko sistematis, keuangan, dan tidak sistematis. Nah, rasio utang terhadap ekuitas itu kan berkaitan dengan laporan keuangan, guys ya. Jadi, resiko utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio ya, DER, itu menentukan jumlah resiko keuangan. Kalau bisnis kan itu penjualan, operasi itu mungkin berkaitan dengan utang dan ekuitas tapi tidak secara langsung seperti risiko keuangan. Sedangkan untuk sistematis dan tidak sistematis itu berkaitan dengan faktor-faktor makroekonomi. Jadi bukan laporan keuangan tapi faktor-faktor di luar operasi perusahaan. Jadi yang paling tepat itu adalah keuangan atau C. Selanjutnya, mana di antara berikut ini yang mengindikasikan struktur modal atau capital structure yang optimal? Nah, teman-teman kalau belajar terkait tujuan manajemen keuangan, apakah untuk memaksimalkan laba, ya, jadi labanya itu maksimal, apakah untuk meminimalkan yang namanya beban, atau untuk memperkaya pemegang saham biasa atau common stockholder. Nah, kalau di manajemen keuangan, tujuan utamanya adalah memperkaya kekayaan dari para pemegang saham biasa. Nah, yang pertama, manfaat pajak maksimum. Ini manfaat pajak maksimum itu berarti kita menekan beban-beban. Jadi kita harapkan dapat pajak, kredit pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkan. Jadi ini meminimalisir beban. Ya, masih oke sih. Rasio utang dan ekuitas minimum. Jadi utangnya kecil, ekuitasnya banyak. Jadi risikonya kecil. Nah, ini juga nggak berpengaruh guys ya. Jadi mau pakai utang, mau pakai ekuitas itu tergantung hitung-hitungannya. Bukan utangnya sedikit artinya selalu bagus, ekuitasnya banyak itu bagus, enggak. Nanti dijelaskan terkait biaya modal. Yang C, biaya modal itu maksimum. Apa itu biaya modal? Jadi kalau kita punya aset, kan kita bisa mendanai aset tersebut dari liabilitas dan juga ekuitas. Nah, biaya-biaya ini ya, kalau kita pinjam duit ada bunga. Sedangkan kalau ada ekuitas, ada ekspektasi dari investor. Jadi investor itu ada ekspektasinya. Nah, ini biaya yang disebut dengan biaya modal atau biaya untuk mengkapitalisasi yang namanya aset, guys. Nah, jadi biaya modal maksimum artinya biayanya mahal. Kalau biayanya mahal berarti struktur modalnya ya itu nggak optimal. Jadi ini juga salah, dan juga salah. Yang D, nilai perusahaan maksimum. Berarti nilai perusahaan itu berhubungan dengan pemegang saham biasa. Kalau perusahaannya nilainya naik, pemegang saham biasa juga makin kaya ya guys ya. Jadi yang paling tepat dari A, B, C, dan D ya adalah D. Nilai perusahaan itu harus maksimum. Selanjutnya, jika seorang pemegang saham individu ingin mengimbangi posisi leverage dari perusahaan yang menerbitkan saham, ia harus. Jadi, apa itu leverage guys ya? Leverage. Jadi leverage adalah rasio utang terhadap modal. Jadi kalau leverage-nya semakin tinggi guys ya, artinya kita pakai utang terlalu tinggi juga. Nah, jadi kan utang itu sifatnya beresiko ya. Kalau misalkan kita rugi, labanya itu 0, misalkan tetap aja kita harus bayar bunga dari utang. Dan bayar utang ketika utang itu jatuh tempo. Beda dengan ekuitas, ya kalau kita rugi ya investor yang nanggung. Kalau utang, kan kita tetap harus bayar, itu kewajiban. Nah, seorang pemegang saham individu
ingin mengimbangi posisi leverage. Jadi ketika mengimbangi artinya leverage-nya naik. Jadi dia harus minjem duit. Nah, minjem duit untuk apa? Nah, ini kan untuk ngebeli perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi duitnya itu dipakai untuk ngebeli saham gitu guys. Jadi minjem duit untuk beli saham supaya leverage-nya naik. Nah, yang pertama, meningkatkan jumlah saham yang dimilikinya dengan meminjam uang. Nah, ini oke, betul. Dengan yang sudah dijelaskan. Yang B, meningkatkan jumlah saham yang dimilikinya dengan mengurangi cadangan kas. Nah, kalau cadangan kas kan itu berarti ya pakai kas, bukan pakai utang. Jadi, leverage-nya ya nggak naik, guys. Jadi, salah. Mengurangi jumlah saham yang dimilikinya dan meminjam uang. Kalau kita minjem duit, ya otomatis kita pakai untuk beli saham. Jadi ini salah. Dan D, mengurangi jumlah saham yang dimilikinya dan meminjamkan uang. Ini kita mau minjem uang, bukan meminjamkan uang. Jadi ini juga salah. Jadi yang paling tepat adalah A, meningkatkan jumlah saham yang dimilikinya dengan meminjam duit. Nah, selanjutnya ada pengantar untuk biaya modal atau cost of capital, biaya rata-rata modal atau biasa disebut juga dengan weighted average cost of capital, WACC guys. Jadi WACC itu adalah ya ketika teman-teman menghitung NPV itu kan ada tingkat pengembalian yang disyaratkan, required return. Jadi WACC adalah required return untuk saham-saham perusahaan-perusahaan publik seperti itu. Nah, ketika suatu perusahaan ingin mendanai aset ya, ada dua alternatif pendanaan. Apakah dari kreditur dan juga ada dari investor dalam bentuk ekuitas. Nah, jadi liabilitas dan ekuitas itu termasuk modal perusahaan untuk mendanai aset, guys. Nah, tentu liabilitas, utang, dan juga dana investor itu gak gratis ya. Kan tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jadi tentunya kita perlu bayar. Bayar dalam bentuk apa, Kak? Dalam bentuk bunga untuk liabilitas, untuk utang, dan juga biaya ekspektasi investor. Jadi kalau kita minta duit ke investor, investor tentu ada ekspektasi tertentu. Ada required rate return tertentu untuk investor tersebut. Nah, biaya-biaya ini ketika kita sudah melakukan kalkulasi ya, rata-ratanya itu yang dinamakan biaya modal. Nah, gimana sih hitung-hitungannya, Kak? Nah, aku kasih contoh. Nah, tapi untuk menghitung biaya modal harus kita proporsikan berapa persen ekuitas terhadap modal dan berapa persen liabilitas terhadap modal. Nah, ini contohnya. Ya, perusahaan A memiliki aset 10 juta. Jadi 10 juta asetnya yang dikapitalisasi oleh 5 juta utang dan juga 5 juta saham. Nah, tidak ada pajak dan berapa biaya modalnya jika bunga utang itu 5% dan ekspektasi investor itu 6%. Jadi untuk mengkapitalisasi aset, ya, kita bisa minjem duit 5 juta dan 5 juta lagi dari investor, guys. Jadi berapa sih rasio utang terhadap modal? Modalnya kan 10 juta. Utangnya 5 juta. Berarti rasionya itu 50% untuk utang terhadap modal. Ekuitas juga sama, 5 juta bagi 10 juta, 50%. Nah, itu rasionya guys. Penting rasionya. Nah, berapa biaya modalnya? Biaya modal sama dengan biaya utang dikalikan dengan proporsinya. Proporsinya kan tadi udah dapat 50%. Ditambah dengan biaya ekuitas dikali dengan proporsinya. Proporsinya juga sama, 50%. Biaya ekuitas adalah ekspektasi investor. Nah, kita masukin biaya utangnya, bunga utangnya 5%, proporsinya 50%, ditambah dengan 6% yang merupakan ekspektasi investor, kita kalikan dengan 50% rasio ekuitas terhadap modal. Ya. Jadi 50% pendanaan pakai
ekuitas 50%, sisanya pakai utang. Nah, biaya modalnya itu 5,5%. Jadi artinya, untuk minjem duit, untuk mengkapitalisasi aset 10 juta, kita butuh 5,5%. Jadi setiap Rp1 ada bunga 5,5% gitu guys. Nah, mungkin teman-teman nanya, lebih bagus kita pakai utang atau kita pakai ekuitas? Nah, ini nanti dijelaskan sama Bu Ulan. Tapi kalau menurut WACC, pokoknya yang penting biaya modalnya itu paling kecil. Jadi semakin kecil biayanya, berarti semakin profitable, semakin menguntungkan untuk perusahaan. Jadi tergantung biaya modalnya, paling kecil berapa. Kalau misalkan ini 40%, 60%. Misalnya biaya utangnya naik jadi 7,5%. Berapa sih Kak yang wajar untuk struktur modalnya? Ya tergantung biaya modalnya. Kita hitung mana sih yang paling kecil. Oke, selanjutnya. Perusahaan Anda memiliki 10.000 obligasi. Jadi obligasinya itu 10.000, ada jumlahnya. Nilai nominalnya adalah $1.000 masing-masing. Jadi setiap obligasi nilainya $1.000. Artinya, total obligasi tinggal kita kaliin 10.000 dengan 1.000. Dapat $10 juta. Nah, obligasinya kuponnya itu 8% per tahun dan dibayar setiap 6 bulan. Harga pasar saat ini 98. Artinya 98%. Jadi harga pasarnya ya 98 dikali 10 juta dibagi 100. 98% dikali 10 juta. Itu harga pasarnya. Tapi ini sih nggak ngaruh sih dalam soal ini. Nah, kita ditanya berapa jumlah manfaat pajak bunga tahunan tax shield dari obligasi ini jika tarif pajak adalah 34%. Nah, kuponnya bunganya 8% dibayar setiap 6 bulan. Berarti setiap 6 bulan kita bayar 4% dari kuponnya. 4% dari total obligasinya. Nah, kupon satu tahunnya berarti 8%. Bunga per tahunnya dikalikan dengan total obligasi 10 juta. Nah, kita dapat kupon 1 tahunnya, kita bayar, perusahaan bayar $800.000. Nah, ini adalah beban bunga. Nah, yang ditanya, berapa sih tax shield-nya jika tarif pajaknya itu 34%? Nah, lagi-lagi, kan kalau kita mau mengkapitalisasi aset bisa dari liabilitas ataupun ekuitas. Bisa ngutang, bisa cari investor. Nah, kalau kita ngutang, ada yang namanya beban bunga. Sedangkan kalau kita investor ya ada ekspektasi sih, tapi nggak ada beban. Cuman ekspektasi doang, nggak ada beban tuh di laporan keuangan. Nah, beban bunga itu salah satu beban deductible expense. Jadi bisa mengurangi yang namanya PKP. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya turun karena beban bunga, otomatis pajaknya juga turun. 34% dikalikan dengan PKP yang turun, ya pajaknya turun. Sedangkan kalau ekuitas ya teman-teman, ekuitas itu nggak ada beban bunga, nggak ada beban ekuitas, nggak ada beban investor, nggak ada beban macam-macam. Otomatis PKP-nya sama atau PKP-nya lebih tinggi, naik gitu. Nah, PKP-nya naik, berarti pajaknya juga naik. Tax-nya juga naik. Kalau ini tax-nya turun, liabilitas, obligasi, kalau ekuitas, tax-nya naik, pajaknya naik. Jadi kalau kita pakai liabilitas, kita bisa menghemat biaya pajak. Atau kita dapat istilahnya tax shield, perlindungan pajak. Nah, interest tax shield cara ngitungnya, ya berarti bunga tahunannya, kupon tahunannya 800.000 kita kalikan dengan tarif pajaknya 34%. Nah, interest tax shield-nya, tax saving-nya 272. Saving pajaknya 272. Kalau kita pakai liabilitas dengan kupon 8%, kita bisa hemat tuh 272.000 daripada kita pakai ekuitas, daripada kita pakai dana investor. Nah, selanjutnya, Big Bill Yachts memiliki rasio utang terhadap ekuitas 0,75. Artinya, kalau misalkan ekuitasnya 100, utangnya 75. Jadi itu utang dibagi ekuitas sama dengan 0,75.
biaya utangnya sebelum pajak adalah 8% dan biaya modal tanpa leverage adalah 13%. Jadi biaya modal tanpa utang 13%, berapa biaya ekuitas jika tarif pajak adalah 35%. Nah, ini DER-nya itu 0,75, biaya utang sebelum pajak 8%, biaya modal tanpa leverage 13%. Tarif pajak 35%. Berapa biaya ekuitasnya? Nah, persamaannya ingat teman-teman, biaya modal. Jadi kalau kita mau kapitalisasi aset modal itu butuh biaya utang dan biaya ekuitas. Tapi harus kita bobotkan. D dibagi dengan V, E dibagi dengan V. Nah, biaya modal tanpa leverage adalah ketika kita nggak punya utang sama sekali. Jadi kapitalisasi asetnya semua pakai ekuitas. Pakai yang namanya investor, nggak ada utang. Jadi kalau nggak ada utang, biaya utangnya itu 0, otomatis ini debt-nya, rasio utang terhadap kapitalisasi aset perusahaan itu 0, jadi 0. Biaya modal tanpa leverage sama dengan biaya ekuitas. Jadi ketika semuanya pakai ekuitas, berarti E bagi V, ekuitas bagi total perusahaan itu 1 guys. Ekuitasnya sama dengan kapitalisasi perusahaan, 1 bagi 1. Jadi biaya modal tanpa leverage itu adalah biaya ekuitas. Jadi biaya ekuitasnya berapa? Ya 13%. Jadi kalau kita nggak pakai leverage, nggak pakai utang, itu biaya modalnya 13%. Nah, kalau kita nggak pakai utang berarti cuman ada biaya ekuitas. Biaya ekuitasnya itu 13%. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak ngaruh ini biaya utang setelah pajak. Tarif pajaknya nggak ngaruh. Yang ngaruh itu hanya biaya ekuitas. Soalnya modalnya itu semuanya ekuitas. Nggak ada liabilitas. Oke, selanjutnya. Sally memiliki utang 12.000 dan juga memiliki ekuitas 18.000. Berarti value perusahaan adalah liabilitas tambah ekuitas 30.000. Nilai perusahaan dengan leverage adalah 10.600 dan tarif pajak 34%. Serta biaya utangnya itu 8% dan biaya ekuitasnya 13%. Jadi biaya utang itu 8%. Itu sebelum pajak. Nah, ingat teman-teman di soal sebelumnya, kalau kita pakai utang, kita bisa dapat tax shield, tax saving. Soalnya ada beban bunga yang akan memperkecil penghasilan kena pajaknya. Oleh karena itu, kita nggak boleh pakai biaya utang sebelum pajak. Harus kita pakai biaya utang setelah pajak. Nah, tadi pajaknya 34% kan? Nah, jadi cara kita ngitung biaya utang setelah pajak adalah 8% dikali dengan 1 kurang tarif pajaknya 34%. Nah, itu kalau teman-teman hitung hasilnya itu 5,3%. Jadi ini adalah biaya utang setelah pajak, cost of debt. Jadi kita harus pakai yang setelah pajak, soalnya kalau pakai utang kita dapat tax saving. Biaya ekuitasnya 13%. Nah, biaya modal atau WACC itu perhitungannya adalah biaya utang setelah pajak dikali proporsi utang terhadap value perusahaan ditambah biaya ekuitas dikalikan dengan proporsi ekuitas terhadap value perusahaan. Nah, biaya modalnya 5,3%. Proporsinya utang itu 12.000 dibagi dengan 30.000. Sedangkan ekuitas biayanya 13%, ekspektasi investor 13%, proporsinya 18 dibagi dengan 30. Kalau teman-teman hitung, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC-nya itu adalah 9,91%. Jadi kalau misalkan Sally mau minjem duit, itu rata-ratanya 9,91%. Biayanya 9,91%. Oke, selanjutnya Anda sedang mempertimbangkan 2 struktur modal. Yang pertama, apakah kita pakai seluruhnya ekuitas, atau yang kedua kita pakai campuran antara utang dan juga ekuitas. Nah, kalau pilihan ekuitas itu terdiri dari ekuitas 100%,
dengan 15.000 lembar saham. Nah, struktur kapital yang kedua itu kombinasi antara utang dan ekuitas. Ada 8.500 lembar saham dan sisanya itu kita pakai liabilitas 120.000 dengan bunga 8%. Nah, bunganya 8%, berarti beban bunganya 8% dikalikan dengan total liabilitasnya 9.600. Itu beban bunganya. Nah, kita mau tahu berapa EBIT antara kedua opsi ini. Yang ditanya artinya apa? EPS, earning per share yang sama untuk struktur kapital 1 dan struktur kapital 2 dengan mengabaikan pajak. Nah, jadi gini, berapa break even EBIT atau EPS? Nah, EPS itu kan rumusnya gimana teman-teman? EPS tanpa hutang sama dengan EPS dengan hutang. EPS berarti laba bersih dibagi dengan saham beredar. Atau laba bersih dibagi dengan saham beredar, sama juga dengan EPS dengan hutang. Nah, yang menjadi pembeda, kan di sini nggak ada beban bunga ya untuk struktur kapital 1. Jadi EBIT-nya itu nggak usah kita kurangi dengan beban bunga dan kita nggak usah kurangi dengan pajak karena hiraukan pajak. Untuk struktur kapital yang kedua, ini EBIT dikurang beban bunga karena struktur kapital 2 itu ada liabilitas. Ada bunganya, tapi nggak ada pajak. Jadi EBIT-nya berapa sih? Jadi EBIT struktur kapital 1, EBIT struktur kapital 2 itu harus berapa supaya EPS-nya sama, baik struktur kapital 1 maupun struktur kapital 2. Nah, yang pertama EBIT dibagi dengan saham beredar. Saham beredarnya 15.000, ya kita masukin 15.000. Yang kedua, EBIT dikurang dengan beban bunga. Beban bunganya 9.600, sudah kita hitung. Dan saham beredarnya itu 8.500. Nah, kita kali ke kiri dan juga kali ke kanan, kita dapat 8.500 EBIT sama dengan 15.000 EBIT dikurang 144 juta. 144 juta sama dengan 6.500 EBIT, berarti EBIT-nya 22.153,85. Dapat dari mana? 144 juta dibagi 6.500. Nah, jadi EBIT-nya itu harus segini supaya EPS tanpa hutang, EPS full ekuitas itu sama dengan EPS dengan hutang. Laba per saham tanpa hutang sama dengan laba per saham dengan hutang. Selanjutnya, J&J Inc. adalah perusahaan seluruh ekuitas yang memiliki 250.000 lembar saham beredar. Perusahaan saat ini sedang bernegosiasi pinjaman, jadi nego pinjaman $300.000 dengan bunga 7%. Nah, dana itu akan digunakan untuk buyback saham, beli saham balik 100.000 saham. Jadi kalau di AKM itu jurnalnya saham treasury. Berapa nilai J&J Inc. jika kita tidak memperhitungkan pajak? Jadi saat ini saham beredar itu 250.000 lembar. Nah, perusahaan ingin minjem duit dengan bunga 7% sebesar 300.000. Nah, 300.000 digunakan untuk beli 100.000 lembar saham. Nah, berapa sih nilai J&J Inc.? Berapa nilai J&J Inc.? Dana 300.000 untuk 100.000 lembar saham, sedangkan kita punya 250.000 lembar saham. Jadi dana 150.000 untuk 50.000 lembar saham. Jadi tinggal dibagi 2. 300.000 bagi 2 itu 150.000. 50.000 lembar saham. 250 lembar saham itu 100.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000 lembar. 250 lembar saham sama dengan $300.000 ditambah $300.000 sesuai harga pinjamannya 300.000 dan juga 150.000 harga pinjaman untuk 50.000 lembar saham. Jadi nilai J&J itu 750.000, sesimpel itu. Kalau 300.000 dapat 100.000 lembar saham, untuk dapat 250.000 lembar itu butuh $750.000.